Modul 9. Alasan penghapusan pidana. Alasan pembenaran. Pengertian. Alasan pembenaran adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, meskipun secara lahiriah perbuatan memenuhi rumusan delik, hukum menganggapnya sah atau dibenarkan karena dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang. Kata kunci perbuatan menjadi benar secara hukum sehingga tidak ada tindak pidana. Sifat bersifat objektif dilihat dari perbuatan dan keadaan sekitar, bukan dari niat pelaku. Berlaku untuk semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Fokusnya pada perbuatan actus reus, bukan pada pelaku. Dasar hukum dalam KUHP berdasarkan materi Universitas Terbuka. Alasan pembenaran tercantum dalam KUHP antara lain: 1. Daya paksa overmatch. Pasal 48 KUHP, perbuatan dilakukan karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat dihindari, misalnya bencana alam. 2. Pembelaan terpaksa not war. Pasal 49 ayat 1 KUHP, perbuatan dilakukan untuk membela diri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum. 3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang pasal 50 KUHP, perbuatan dilakukan karena melaksanakan kewajiban yang diperintahkan undang-undang. 4. Menjalankan perintah jabatan yang sah. Pasal 51 ayat 1 KUHP, perbuatan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan perintah jabatan sesuai wewenang. Alasan atau dasar penghapusan pidana adalah keadaan tertentu yang diatur undang-undang atau diakui hukum yang mengakibatkan pembuatan tidak dipidana, walaupun perbuatannya secara lahiriah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Dengan kata lain, alasan penghapusan pidana adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum atau menghapuskan kesalahan sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Pembagian berdasarkan modul Universitas Terbuka, alasan penghapusan pidana terbagi menjadi 2 kelompok. 1. Alasan pembenaran, menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Sifat objektif terkait perbuatan, contoh pasal 48, 49 ayat 1, 50, 51 ayat 1 KUHP. Alasan pemanfaat, menghapus kesalahan pelaku sekecil. Sifat subjektif terkait keadaan batin pelaku, contoh pasal 44, 48 subjektif, 49 ayat 2, 51 ayat 2 KUHP. Fungsi dalam hukum pidana menjadi pembatas kekuasaan negara dalam memidana, menunjukkan bahwa pemindanaan tidak hanya melihat perbuatan tapi juga keadaan hukum dan kondisi pelaku, menjaga keadilan substantif agar orang tidak dihukum jika ada alasan hukum yang membenarkan atau memaafkan. Lahirnya alasan penghapusan pidana. Dalam hukum pidana, konsep alasan penghapusan pidana lahir dari perkembangan asas legalitas dan teori pertanggungjawaban pidana, khususnya dari pemikiran bahwa satu pemindanaan harus adil. Pemindanaan tidak cukup hanya melihat terpenuhinya unsur delik secara formal, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi hukum dan keadaan pelaku. 2. Pengaruh aliran hukum pidana klasik dan modern. Aliran klasik menekankan asas nullum crimen sine lex dan kepastian hukum, tetapi tetap mengakui keadaan tertentu yang membuat pemindanaan tidak tepat. Aliran modern memberi ruang lebih luas pada alasan penghapusan pidana demi keadilan substantif. 3. Asal-usul dalam sejarah KUHP. KUHP Indonesia, warisan Wetboek van Staatsrecht Belanda, memuat alasan penghapusan pidana sejak awal pembentukannya. Mengadopsi sistem hukum pidana Eropa Kontinental Civil Law yang memisahkan alasan pembenaran, menghapus sifat melawan hukum. Alasan pemaaf, menghapus kesalahan. 4. Faktor praktis dalam penegakan hukum. Hakim dan penegakan hukum membutuhkan dasar hukum untuk membebaskan pelaku yang secara moral dan hukum tidak pantas dihukum, meski perbuatannya masuk rumusan delik. Kesimpulan, lahirnya alasan penghapusan pidana merupakan hasil dari perkembangan doktrin hukum pidana, teori melawan hukum, teori kesalahan, pengaruh sejarah hukum Belanda yang menjadi dasar KUHP Indonesia, kebutuhan menjaga keadilan agar hukum pidana tidak dipakai secara kaku dan sewenang-wenang. Alasan pembenaran, pengertian. Alasan pembenaran adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga walaupun memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dianggap sah menurut hukum. Fokus pada perbuatan objektif, bukan pada kondisi batin pelaku. Dasar hukum KUHP. 1. Pasal 48 overmatch, daya paksa. Perbuatan dilakukan karena kekuatan tekanan yang tidak dapat dihindari. 2. Pasal 49 ayat 1 not war, pembelaan terpaksa, membela diri atau orang lain dari serangan
perbuatan yang melawan hukum. 3. Pasal 50 menjalankan ketentuan undang-undang. Perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban undang-undang. 4. Pasal 51 ayat 1 menjalankan perintah jabatan yang sah. Perbuatan dilakukan oleh pejabat sesuai kewenangan. Sifat bersikap objektif berlaku bagi siapa saja dalam situasi serupa. Menghapus unsur melawan hukum sehingga tidak ada tindakan pidana. Alasan pemaaf. Pengertian alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan pelaku seluruh meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Fokus pada pelaku subjektif, bukan pada perbuatannya. Dasar hukum KUHP 1 pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau perkembangan mental. 2. Pasal 48 overmatch dalam arti subjektif, daya paksa yang mempengaruhi batin pelaku. 3. Pasal 49 ayat 2 northward excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena mengacungkan jiwa hebat. 4. Pasal 51 ayat 2 menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik mengira perintah itu sah. Sifat bersifat subjektif, bergantung pada kondisi batin dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Menghapus unsur kesalahan sehingga pelaku tidak dipidana. Contoh, seorang dengan gangguan jiwa memukul orang lain tidak dipidana. Pasal 44 penjaga toko membela diri secara berlebihan karena panik berat saat diserang. Northward excess pasal 49 ayat 2. Keadaan darurat notwithstanding pasal 48 KUHP. Pengertian menurut doktrin yang juga dipakai dalam pembahasan UT notwithstanding adalah keadaan darurat di mana seseorang terpaksa melakukan perbuatan yang secara normal dilarang oleh hukum untuk menyelamatkan kepentingan hukum yang lebih besar atau lebih penting. Pasal 48 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Dalam interpretasi luas, daya paksa di sini meliputi notwithstanding. Syarat-syarat notwithstanding: 1. Ada pertentangan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi undang-undang. 2. Pelaku memilih melanggar aturan yang kepentingannya lebih kecil demi menyelamatkan yang lebih besar. 3. Keadaan ini tidak dapat dihindari dengan cara lain yang sah. Contoh, dokter menembus area steril tanpa izin demi menyelamatkan pasien yang sekarat. Pengemudi melanggar lampu merah untuk membawa korban kecelakaan ke rumah sakit. Sifat hukum termasuk alasan pembenar, menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Bersifat objektif, berlaku untuk sifat saja dalam situasi serupa. 1. Putative reach for rigging wrong. Pengertian keadaan di mana pelaku salah mengira bahwa ia mempunyai alasan pembenar atau bahwa perbuatannya tidak melanggar hukum, padahal sebenarnya larangan tetap berlaku. Sifat termasuk alasan pemaaf, penghapus kesalahan karena kekeliruan mengenai keadaan. Bersifat subjektif terkait persepsi pelaku. Contoh, menyerang seseorang karena dikira penyerang ternyata hanya ingin menyapa. Polisi menembak orang yang dikira buronan padahal warga biasa. Ketiadaan semua kesalahan. Pengertian alasan yang membebaskan pelaku dari pidana karena sama sekali tidak ada kesalahan pada dirinya walaupun perbuatannya memenuhi unsur delik dan melawan hukum. Dasar hukum tidak diatur eksplisit dalam KUHP, diakui dalam doktrin dan jurisprudensi. Misalnya Arset Meat and Water 1916, berdasarkan asas Genstar Jondar Sector tidak ada pidana tanpa kesalahan. Contoh, pegawai mengirim paket berisi narkotika tanpa mengetahui isinya dan tidak ada alasan untuk curiga. Penjual susu mencampur air karena perintah atasan tanpa tahu bahwa hal itu melanggar hukum. Perbedaan alasan pembenaran dan alasan pemanfaat versi Universitas Terbuka tanpa tabel. Alasan pembenaran adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Akibatnya perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan delik dianggap sah menurut hukum. Fokusnya pada beberapa actus reus bersifat objektif dan berlaku untuk sifat siapa saja dalam situasi yang sama. Contoh, pembelaan terpaksa northward, menjalankan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang sah. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan schedule pelaku walaupun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Fokusnya pada pelaku mens res atau pertanggungjawaban pidana, bersifat subjektif dan bergantung pada kondisi batin atau keadaan pribadi pelaku. Contoh, tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena panik northward excess, atau menjalankan perintah jabatan yang ternyata tidak sah tetapi dilakukan dengan itikat baik. Perbedaan utamanya adalah alasan pembenaran
memaafkan perbuatannya, sedangkan alasan pemaaf memaafkan pelakunya.